ngapain sih saya belajar ilmu fisika, ilmu kimia, biologi, Nah toh juga ya, ujung-ujungnya nanti ke depannya saya juga nggak seperti ini kan. iya benar. Belajar itu nggak harus di kelas dan belajar itu Benar, nggak harus selamanya di lab gitu. Jadi kita benar. tuh bisa belajar di mana aja. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi kan kita hidup itu sebenarnya nggak cuma tentang kehidupan kita dengan manusia Benar, lain, tapi benar. kita juga bagaimana kita dengan alam Iya gitu. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Bu wabarakatuh. Pipit hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Reza. Alhamdulillah. Kegiatannya padat enggak, Bu? Ya lumayan lah. Ya. Bu Pipit sekarang ini ngerjain apa nih? Apa sih kegiatannya setiap harinya? Ini mau cerita yang serius banget ke atau Bisa dibilang serius, enggak pakai banget, bisa oh gitu. dibanget, bisa serius. Oke, jadi ya seperti biasa seorang ibu rumah tangga yang bekerja Oke. sebagai seorang guru juga dan punya Oke. usaha juga. Jadi kesibukannya itu aja, Pak. Berarti guru entrepreneur ya. Oh iya, cita-cita saya sekarang jadi teacherpreneur Oh, gitu teacher ya. trainer. Oke. Seorang guru entrepreneur Oke. gitu. Emang dulunya eh, belajar ilmunya tentang apa, Bu? Kuliahnya dulu lah. Kalau kuliahnya Kuliahnya. sih, iya kalau dulu sih waktu Entrepreneur kah lain? enggak sih, bukan entrepreneur. Jadi sebenarnya kan kuliahnya tuh sarjana pendidikan fisika karena memang Oke. sukanya tuh fisika. Oh, Tapi setelah menikah, mengajar gitu, terus kenal dengan dunia anak itu kok kayaknya seru ya buka usaha juga gitu. Jadi sekarang merambah nih mimpinya. berarti dulu kuliah ilmu fisika ya? Iya, Di mana, benar. Bu? Di Universitas Negeri Malang, Oke. Dan sekarang kerja di? SMK Nusantara Oke. Balikpapan. Kalau bisnisnya apa nih? Kalau bisnis itu lebih ke pendidikan anak-anak sih. Jadi saya Oh, suka tuh dengan mainan dan buku edukasi anak-anak gitu. oke. Jadi karena saya suka memberi anak saya buku dan mainan edukasi itu, jadi kenapa enggak untuk ibu-ibu yang lain gitu. Jadi saya Oke. buka toko soal itu. Tuh, berarti ibu rumah tangga harus juga memikirkan bagaimana menambah cuan ya. Untuk Benar. dalam- Iya gitu. berarti suaminya terbantu juga ini. Ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bu ya. Masa Iya. depan sangat panjang Bu ya. Amin. Kalau jadi guru di SMK Nusantara berarti belajarnya tentang ilmu fisika atau apa nih? Kalau di SMK sendiri itu dulunya kan memang belajarnya fisika, Oke. ngajarnya tuh soal fisika karena kan di SMK Nusantara sendiri itu kan ada jurusan kesehatan sama jurusan teknik juga Pak, Oke ya. gitu. Cuma sekarang karena ada perubahan kurikulum, jadi ilmu fisika ini udah nggak ada, sekarang berubah nih namanya. Oh, berubah. Berubah. Namanya apa Bu? Jadi Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial ini. Apa nih singkatannya? PIPAS. PIPAS. Berarti ini kombinasi antara ilmu fisika, kimia, biologi ya. Iya, ketambahan ada sosialnya juga Pak. Sosial. Iya. Padahal ilmu sosial ini kan bukan ilmu sains. Nah, benar sekali. Jadi kan kalau misalkan di SMA gitu ya, Oke. kan dulu tuh kita kenal ada jurusan apa namanya IPA, ada Ya. jurusan fisik, ada jurusan IPS. IPS, ada Oke. jurusan bahasa gitu ya. Oke. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini di SMK sekarang malah dijadikan satu Jadi nih. satu, Iya, oke. benar. Terus lebih dominannya kemana nih PIPAS nih? Sebenarnya sama sih. Sama ya? Jadi itu kombinasi antara beberapa mata pelajaran di IPA sendiri sama pelajaran IPS sendiri itu. Oh gitu. Berarti anak-anak ini harus bisa bagaimana belajar tentang ilmu sains digabung dengan ilmu sosial ya. Benar. Nah, yang saya mau pertanyakan adalah ini kan ada antara ilmu sains dengan ilmu sosial. Ya. Ini pembelajarannya agak ribet enggak dari seorang guru? Kalau dari saya sendiri sih Pak, namanya kita guru ya, Ya. jadi tuh harus siap materi dan siap rencana pembelajaran duluan gitu kan sebelum kita memberikan KBM di kelas kepada Oke. anak-anak gitu. Terus apalagi saya yang seorang sarjana pendidikan fisika gitu, terus harus mengajar PIPAS yang ada ilmu sosialnya mau nggak mau kan jadi saya harus menambah lagi nih literasi saya, menambah ilmu saya tentang ilmu-ilmu sosial gitu. Agak ini ada ini enggak Bu? Ada berarti tantangannya sangat besar dong berarti. Karena Ya, kan ibu lumayan. kan ilmu sains. Pastinya kan tidak pernah mempelajari tentang ilmu sosial deh. Nah gitu. Nah, itu gimana Cuma itu? ya jadi saya recall lagi pengetahuan saya ketika dulu zaman sekolah kan waktu SMA dulu kelas 1 itu ada mempelajari ilmu apa namanya kayak pelajaran sosiologi, geografi, benar. ekonomi gitu. Jadi ya recall lagi ke pengetahuan-pengetahuan itu ya udah berapa puluh tahun yang lalu gitu kan ya. Nah, kalau untuk PIPA sendiri ini anak-anaknya ini media pembelajarannya seperti apa? Apakah memang ilmu fisika juga, kimia juga, sosial juga atau gimana? Jadi kalau PIPA sendiri ini kan karena memang gabungan dari beberapa ilmu pengetahuan
alam sama ilmu sosialnya juga. Jadi sebenarnya materinya itu nggak yang ini sih, bukan yang nanti dalam satu bab itu ada pelajaran sosialnya, ada pelajaran ininya, nggak gitu juga. Sebenarnya aspeknya tuh udah terbagi-bagi, tapi kalau bisa memang di dalam setiap aspeknya itu kita bisa mencakup semuanya gitu. Jadi kayak misalkan nih belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, itu kita juga gimana caranya interaksi sosial dengan sesama manusia, terus gimana interaksi antara komponen, misalkan kalau di makhluk hidup dan lingkungannya itu kan di lingkungan ada komponen biotik sama komponen abiotik, namanya itu gimana interaksinya. Nah, jadi seperti itu. Oh, berarti nggak dipisah-pisah Bu ya? Iya, sebenarnya aspeknya tuh ada terpisah-pisah gitu. Cuma kalau dalam pembelajarannya itu kalau bisa kita kolaborasikan semuanya gitu. Oke, berarti ya tentang bagaimana lebih, kalau menurut saya ini lebih ke arah kehidupan sih ya. Iya benar. Karena memang sepertinya pemerintah itu mempersiapkan anak-anak SMK ini nanti lulusan SMK itu bisa menghadapi tantangan di kehidupannya gitu ya. Jadi benar-benar mengkombinasikan antara pelajaran IPA sama sosial nih gitu. Gimana caranya nanti mereka itu menghadapi masalah, mencari solusinya ketika udah lulus, dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada kaitannya sama ilmu sosial, sama ilmu alam seperti itu. Gitu. Karena kan kita kehidupan kita sehari-hari ini kan ada ilmu sainsnya, ada sosialnya juga, ya kan, seperti ya kan Bu. Kayak kita itu dalam arti kayak masak, ada pakai gas. Nah, gas itu kan ilmu apa? Lebih ke arah sainsnya gitu ya. Ada juga kan Bu. Kalau misalnya air, kita pakai air juga ada apa namanya, kalau misalnya kita masak air harus mendidihnya berapa lama ya kan? Gitu. Ya tapi nggak, sebenarnya sih kayak kita anak-anak tuh kan kadang kalau misalkan dulu tuh kalau ngajar fisika gitu, kita ngajarin berapa kecepatan benda jatuh dari pohon, misalkan buah kelapa jatuh dari pohon, kenapa kecepatannya ketika mencapai dasar itu semakin cepat, kayak gitu-gitu. Kan anak-anak tuh selalu bertanya, kenapa sih Bu kita tuh harus menghitung buah jatuh dari kelapa aja dihitung berapa kecepatannya, berapa waktunya sampai ke tanah gitu-gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh belum memahami sebenarnya ilmu-ilmu yang kayak gitu itu di kehidupan mereka itu sebenarnya kepake gitu. Sangat kan penting, kenapa kalau misalkan buah jatuh itu harus kita hitung kecepatannya, kalau di fisika tuh kan gitu. Tuh padahal mereka tuh nggak ini, kalau misalkan kita tuh kalau jatuh, misalkan kita loncat dari suatu gedung, atau misalkan ini kan ada tuh apa namanya olahraga yang loncat pakai yang jumping itu ya, apa namanya lupa itu ya, tahu tuh itu tuh itu kan jadi kenapa kita kalau ke bawah tuh kayak jantung kita tuh jadi kayak cepat banget gitu kan, karena memang kecepatannya tuh semakin ke bawah kan energi kinetiknya tuh semakin besar. Mungkin gitu. yang sering Jadi kita alami itu kalau misal dalam kehidupan itu, mohon maaf Bu ya, turbulensi. Iya benar, gitu kayak kan. gitu. Saya tuh pernah lihat di YouTube juga yang dimana ada orang mengukur kecepatan pesawat, makanya kok bisa terhitung 1 jam sekian, 2 jam sekian, karena juga dilihat bukan dari jarak sebenarnya, dari kecepatan rata-rata pesawat untuk menuju ke suatu tempat itu berapa, ya kan, seperti itu. Iya, jadi sebenarnya memang ada hubungannya, setiap yang kita pelajari di sekolah itu sebenarnya memang ada hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi gimana caranya seorang guru itu bisa membawa tuh masalah-masalah yang ada di kehidupan atau yang kontekstual itu ke kelas gitu. Jadi kontekstual gitu pembelajarannya. Secara prakteknya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau emang seperti itu ya bagus, karena menurut saya kalau dia tidak diperhatikan secara realitanya, secara prakteknya, anak-anak itu kadang juga boring juga pastinya ya kan. Ngapain sih saya belajar ilmu fisika, ilmu kimia, biologi, juga ujung-ujungnya nanti kedepannya saya juga nggak seperti ini kan. Tapi kalau digabungin dengan ilmu sosial, dia akan memahami, pentingnya ilmu ini ya kan Bu. Nah, kalau ilmu PIPAS ini bisa nggak Bu Pipit bisa bisa mencontohkan seperti apa? Adakah gambaran yang bisa Bu Pipit share ke kami? Ada sih sebenarnya. Saya cerita latar belakangnya dulu. Jadi sebenarnya karena perubahan kurikulum di SMK ini dulu. Kalau dulu tuh kurikulum 2013 itu mapel fisika, biologi, kimia ada sendiri, mata pelajaran IPA, terus IPS-nya ada sendiri, itu dipelajari selama 3 tahun. Terus 2018 itu ada perubahan atau ada revisi, jadi kurikulum 2013 revisi 2018, fisika, biologi, kimia, IPA, IPS itu hanya dipelajari di kelas 1 aja. Nah, setelah masuk ke kurikulum merdeka nih, semua ilmu ini itu dijadikan satu, namanya ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tapi karena pembelajarannya harus difokuskan atau harus berbasis project, maka namanya jadi project ilmu pengetahuan alam dan sosial. Berarti anak-anak nih, mohon maaf Bu ya, berarti
buat project juga berarti. Iya benar. Jadi setiap pembelajaran, setiap aspek atau konten materinya itu mereka harus berbasis project gitu. Nah, ini Oke. dipelajarinya cuma 1 tahun di kelas 10 aja. Kelas 1 kelas Kelas 2 1, kelas 2, kelas 3 udah nggak ada lagi. kenapa seperti itu, Bu? Dari struktur kurikulumnya begitu, Pak, dari Sayang sekali, Kementerian. sayang sekali kayak gitu, Bu. Mungkin Seharusnya kan harusnya seperti ini, harusnya apa namanya berkelanjutan, ya kan? mungkin karena kan anak SMK itu fokus ya ke Iya. jurusannya masing-masing gitu, ke program ahliannya masing-masing. Oke. Jadi kalau udah kelas 11, kelas 12 itu mereka lebih ke ininya. Ke jurusannya. Iya, ke jurusannya Mungkin gitu. lebih ke arah SMA kayaknya cocok. Nah, itu jadi SMA juga sama nggak? kalau SMA itu dia dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh pelajarannya itu. Ya sebenarnya memang kalau menurut saya kalau misalnya ini ilmu baru ya, berarti mungkin bukan lebih nggak cocok ya. Ini lebih cocoknya ke SMA ya, Bu ya. Karena kan kembali lagi SMA sampai 3 tahun. Dari awal dia tahu dasarannya sampai tengah-tengahnya sampai hasilnya. Ya kan kalau mungkin SMK bener kata Bu Pipit karena dia selanjutnya dia nggak mungkin mempelajari hal seperti ini, tapi lebih ke arah jurusan kan ya. Jadi sebenarnya mungkin yang diinginkan pemerintah kita itu untuk supaya anak-anak ini punya sikap ilmiahnya gitu. Jadi ketika di kelas 10 mereka udah punya dasar dulu, sikap ilmiahnya mereka itu terbangun, sikap ilmiahnya mereka tuh tercapai gitu. Jadi ketika udah kelas 11, kelas 12 itu mereka udah fokus sama jurusannya, itu terbawa tuh sikap ilmiahnya gitu. Ini untuk SMK semua jurusan? Semua jurusan. Apapun itu jurusannya? Iya, semuanya PIPAS. Kalau dulu tuh kan kayak fisika, kimia ini cuma dipelajari sama teknik, jurusan-jurusan teknik. Biologinya tuh ada tambahannya nanti di kesehatan. Kalau IPA ini untuk yang manajemen aja gitu, yang terus ada IPS itu juga semua jurusan. Nah, sekarang kalau yang PIPAS ini itu semua jurusan. Semua jurusan, tidak ada terkecuali ya, Bu? Tidak ada. Oke, berarti anak SMK ini termasuk ilmunya juga bertambah juga ya. Iya. Ya kan seperti itu karena kan dia dalam setahun dia harus mempelajari hal ini sebelum dia masuk pembelajaran kejuruan. Iya, benar. Oke. Terus ada nggak lagi, Bu, proyek-proyek lainnya atau yang mungkin kegiatan? Jadi setelahnya itu ini aspek-aspek yang mau dipelajari di PIPAS ya. Oh, di PIPAS. Oke. Nah, ini capaian umumnya. Jadi nah, ini yang tadi saya bilang, ketika mereka mempelajari PIPAS itu mereka harus menguasai 3 elemen kompetensi ini. Jadi mengacunya pada literasi saintifik. Jadi benar-benar yang literasi yang mereka gunakan itu, yang proses mereka belajar itu tuh harus benar-benar yang saintifik gitu. Jadi yang pertama harus bisa menjelaskan fenomena secara ilmiah. Yang kedua mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, dan yang terakhir harus bisa menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Kalau misalkan di ilmu sains itu kan biasanya kalau kita mau praktek gitu kan Pak, kita tuh kan biasanya pertama kita harus berdasarkan masalah dulu, kita harus menemukan masalah dulu nih. Nah, itu yang menjelaskan fenomena secara ilmiah. Kita menemukan masalah dulu, terus kita observasi tuh masalahnya apa, penyebabnya apa aja, gimana cara kita mencari solusinya gitu ya, cari solusinya. Nah, terus ketika kita mau mencari solusi nih atau penyebab dari suatu masalah tersebut, kita harus ada eksperimen atau penyelidikan ilmiah. Nah, diharapkan anak-anak itu dengan kata-kata ini mendesain dan mengevaluasi. Jadi mereka itu bisa nih ngedesain penyelidikan ilmiah yang bagaimana nih yang bisa memecahkan masalah atau mencari solusi dari suatu masalah tersebut. Berarti, sampai mengevaluasi. Oke, berarti ini gitu. Bu ya lebih untuk siswanya ini lebih diajarkan bagaimana kamu menganalisa sebuah ilmu lah. Iya gitu sih. Jadi kayak masalah gitu ya. Kan? Jadi mereka tuh udah terbiasa gitu ketika dihadapkan pada satu masalah, mereka itu akan tahu nih cara berpikirnya tuh konkret gitu ya, jelas, terus sistematis, bertahap gitu. Dan yang terakhir ketika dia udah dapet nih data-data dari hasil penyelidikannya, mereka bisa menerjemahkan data. Jadi atau kalau kita dulu tuh bikin laporan gitu. Jadi kita dapat data, kita analisis datanya, terus kita laporkan gitu. Terus ada bukti-bukti secara ilmiahnya. Jadi gitu. Dasarnya ini sih sebenarnya. Sangat menarik sih, Bu. Karena kalau dari penjelasannya Bu Pipit, ini benar-benar anak-anak itu dibuat secara nyata lah ya, yang dimana kamu harus menganalisa sebuah hal yang baru di hadapanmu ataupun di kehidupanmu, yang dimana analisa itu dibuat sebuah data, yang dimana data itu dievaluasi kembali,
ya kan, dicari mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa. Mungkin ya menurut saya sih seperti itu sih Bu. Karena kan setahu saya kalau zaman kita dulu ya, kita harus di lab, ya kan. Jadi kalau menurut saya sih Pak, kalau kita belajar apapun itu ya, jadi belajar itu nggak harus di kelas dan belajar itu nggak harus selamanya di lab gitu. Jadi kita tuh bisa belajar di mana aja. Jadi kayak gitu. Jadi saya suka ngajak anak-anak itu belajar nggak cuma di lab atau di kelas. Saya lebih suka ngajak anak-anak tuh belajar di lingkungan nih. Kayak salah satu contoh foto yang saya tampilkan ini. Oh, ini di taman lah. Iya, saya bawa anak-anak itu ke taman kita gitu. Jadi mereka ini lagi mengklasifikasi makhluk hidup. Jadi tema yang pertama ini kan di angkatan yang sekarang nih. Baru beberapa hari yang lalu mereka itu lagi mengklasifikasi makhluk hidup. Maksudnya mereka tuh tahu nih perbedaan. Oh, kenapa sih kok tumbuhan ini beda sama tumbuhan ini? Kenapa bentuk daunnya beda? Kok batangnya ada yang berkayu, ada yang tidak berkayu gitu. Jadi diklasifikasikan sampai ke manfaatnya. Nah, nanti mereka belajar tuh klasifikasi. Oh, ternyata makhluk hidup itu beda-beda tergantung dari ini. Jadi iya jenis-jenisnya seperti itu. Jadi inilah yang bisa nanti mereka bisa menjelaskan fenomena secara ilmiahnya itu tadi, bisa melakukan penyelidikan ilmiah mereka sendiri. Jadi mereka langsung ke lapangan nih, jadi langsung belajar dari lingkungan. Jadi kayak ini gitu. Menurut saya nih anak-anak kalau dibuat seperti ini enjoy pikirannya, Bu. Iya benar. Iya kan? Beda kalau zaman saya tuh stres terus di kelas. Begitu masuk kelas langsung kena rumus, ngerjain latihan soal gitu ya. Iya bener. Ayo buka bukunya, ayo rumus ini apa? Aduh pusingnya. Rasanya tuh sekolah tuh malas banget. Tapi kalau caranya seperti ini ya bagus sih pendidikan sekarang ini ya Bu ya. Dia lebih mengedepankan bagaimana anak itu tidak bosan. Iya benar. Ya kan seperti itu. Tapi tergantung dari masing-masing sekolahnya ya. Kalau seperti yang Bu Pipit bilang nih, jujur secara keseluruhan bagus banget Bu. Kalau misalnya Pipas ini lebih ke arah seperti ini ya. Jadi tanpa dia sadarin dia mengamati hal-hal yang baru di hadapannya dia tanpa dia sadarin dia menambah ilmu. Iya benar. Jadi mereka benar-benar hands on activity. Jadi mereka tuh benar-benar tangannya tuh menyentuh sendiri gitu. Jadi mereka tuh benar-benar belajar langsung, nggak cuma teoritis dari buku aja gitu. Ini yang bergerak kan bukan otaknya aja, matanya, telinganya, tangannya, kakinya. Sampai kan? Sampai mereka bilang, Bu ini kok bisa sih tumbuhan ini beda sama tumbuhan ini gitu. Jadi mereka tahu sendiri gitu Pak. Iya. Ini nanti pasti kalau tidak menutup kemungkinan siswa-siswi ada 1-2 orang pasti sampai rumah atau pas lagi di jalan kita coba amatin yuk tumbuhan apa ini ya kan pasti. Dan mungkin Benar. Apalagi ya? Kan zaman sekarang itu kan semuanya serba canggih ya Pak ya. Kalau zaman kita dulu kan kita Bu? mau cari materi aja kita harus ke warnet ya, harus ke warnet dulu gitu ya. Terus mau buka HP aja kita tuh masih OS-nya tuh masih apa ya dulu? Iya Symbian, buka www dulu apa dulu gitu. Kalau sekarang tinggal foto loh Pak kan. Foto langsung ada datanya. Foto langsung ada namanya. Bu ini tumbuhan apa? Coba kamu cari di internet. Saya ajarin tuh misalkan kita udah difasilitasi nih kayak misalkan Google aja tuh kan udah banyak banget ya, bisa buka ini bisa buka ini itu, terus mereka tuh ntar foto udah namanya muncul, nanti udah muncul klasifikasinya sendiri dan lain-lain seperti itu. Canggih sekarang, hebat sekarang. Berarti guru-guru sekarang ini harus mengedepankan teknologi juga. Iya benar, harus melek teknologi sih memang Pak, benar. Benar. Kalau dulu kan, mohon maaf ya, bukan mengecilkan ya. Kalau dulu kan saya mempelajari tentang ini, ya udah ini aja kan. Iya. Tapi kalau sekarang Bu nggak bisa. Anak-anak juga harus melek teknologi juga. Kalau gurunya nggak gini kan nggak bisa juga ya anak-anak. Nggak bisa berkembang juga anak-anak. Iya. Terus Bu ada lagi Bu? Iya next Mbak. Mbak sama next. Nah ini Pak yang tadi saya cerita tentang konten materi kita dalam 1 tahun pembelajaran Pipas itu ada 7 nih sebenarnya. Yang pertama itu ada makhluk hidup dan lingkungannya. Ini sebenarnya lebih ke bahasan biologi sih kalau kita lihat dari ininya ya. Cuma dalam makhluk hidup dan lingkungannya ini kita juga mempelajari kimia, fisika, kayak saya bilang tadi juga ada sosialnya juga gitu. Jadi kayak misalkan ciri-ciri makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang gitu. Kalau tumbuh kita bisa mengukur pertumbuhannya gitu. Jadi
salah satu proyeknya nanti kalau tahun kemarin sih karena kita baru 1 tahun melakukan kurikulum merdeka dan baru 1 tahun saya ngajar PIPAS itu, tahun kemarin saya proyeknya tuh menanam. Jadi dari benar-benar biji, dari benihnya, dari benih itu sampai ke tumbuhannya itu tumbuh gitu dan berkembang gitu. Jadi berarti dihitung prosesnya berapa lama? Iya benar. Jadi saya minta mereka itu mencatat bikin tabel gitu untuk laporannya mereka setiap pembelajaran PIPAS. Saya minta mereka ngamati dulu tanamannya yang mereka tanam nih. Berapa sekarang pertumbuhannya? Ada berapa daunnya sekarang gitu. Jadi ada fisikanya di situ, ngukur tingginya gitu. Berarti setiap hari mereka kalau berangkat sekolah masuk kelas harus dilihat. Harus lihat dulu. Diamati dulu ya. Kalau saya masuk kelas saya tanya dulu nih, mana laporan pertumbuhannya gitu. Saya cek dulu di bukunya mereka itu. Terus yang kedua zat dan perubahannya ini juga fisika kimia biologi sih sebenarnya ini. Di sini tuh kemarin saya tentang pengukuran, ada tentang besaran dan satuan juga di fisikanya tuh ada pengukuran juga. Proyeknya tuh kemarin bikin es krim tapi bikinnya tuh bukan pakai alat yang gimana-gimana, nanti saya tunjukin fotonya, videonya gitu. Berikutnya ada energi dan perubahannya, bumi dan antariksa. Terus ini udah yang 3 terakhir ini udah masuk ke ilmu sosial sebenarnya. Keruangan konektivitas antar ruang dan waktu ini lebih ke geografi juga sebenarnya itu. Terus yang interaksi komunikasi sosialisasi institusi sosial dan dinamika sosial ini lebih ke sosiologi. Yang terakhir ini lebih ke ekonomi. Pembelajarannya sangat ini ya, sangat secara global banget nih Bu ya. Iya benar. Iya kan seperti itu, dan apalagi ada sebenarnya kalau dari pembelajaran ini kita ini kan memang komunikasi sama makhluk hidup juga harus penting ya Bu ya. Jangan sampai disia-siakan kan, kayak contoh tumbuhan. Tumbuhan juga bisa komunikasi dengan saya. Berarti saya juga bisa bahasa tumbuhan. Enggak, bukan berarti gini. Berarti kan kita kan sebagai manusia kan tahu ya, kehidupan kita kan dekat tumbuhan sama hewan-hewan. Kita makan kan juga dari tumbuhan, hewani gitu, hewan juga. Dengan adanya seperti ini kan anak-anak kan juga paham ya. Ilmu sains ini bukan hanya sekedar ilmu sains aja, tetapi juga mempelajari tentang kehidupan juga ya kan. Iya benar. Jadi kan kita hidup itu sebenarnya nggak cuma tentang kehidupan kita dengan manusia lain, tapi kita juga bagaimana kita dengan alam gitu. Kalau suatu saat nanti mereka misalkan jadi orang yang pemimpin nih gitu, yang bisa punya akses untuk mengelola sumber daya alam, gimana caranya mereka itu mengelola sumber daya alam itu secara optimal, bukan secara maksimal. Jadi bukan yang berlebih-lebihan untuk mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya gitu, tapi gimana caranya mengelola sumber daya alam ini nih benar-benar yang optimal sesuai dengan keperluan kita, yang masih memikirkan ke pembangunan berkelanjutan untuk anak cucu kita. Jadi seperti itu. Jadi kasihan sebenarnya. Iya benar. Kalau misalkan kita terlalu eksploitasi besar-besaran, terus nanti anak cucu kita tuh apa ya? Kesenjangannya nggak ada seperti itu. Kasihan juga. Mungkin dari segi aspek ini sangat bagus sih Bu. Iya, ini memang dari pemerintah memang ini sih yang kita harus ajarkan tuh anak-anak itu atau peserta didik itu nanti mempelajarinya tuh ini loh gitu. Saya makanya baru kaget juga lihat ada aspek tentang PIPAS ini seperti ini, karena ya jujur saya sudah berapa tahun sudah lulus sekolah ya kan. Sudah makin berkembang banget ya kurikulumnya. Berkembang banget Bu, asli Bu. Karena kalau saya lihat zaman sekarang dari hal teknologi aja, dulu kita tugas itu harus mikir, harus ke Gramedia, cari buku dulu. Ya. Kalau sekarang enggak, cari internet, cari di internet, cepat. Kita pusing-pusing loh. Kalau dulu kan kalau tugas belum selesai pusing, kalau anak sekarang, kamu udah ngerjain tugas belum? Gampang, nanti malam bisa cepet. Karena ada internet ya kan. Nah itu juga sebenarnya yang sering saya alami juga sih Pak di kelas itu. Jadi kalau di kelas nih saya tahu kan ketika zaman dulu sih sebelum saya ngajar PIPAS ini kan ngajar fisika, kadang ada latihan-latihan soal gitu kan untuk melatih kemampuan numerasinya anak-anak gitu. Terus anak-anak tuh banyak tuh yang ngambil jawaban-jawaban dari internet gitu. Jadi saya tuh tahu kalau misalkan mereka tuh ngambil jawaban dari internet, terus mereka akhirnya tahu sendiri kan, Bu Pipi tahu nih, jadi besok-besok mereka bakal nyoba sendiri gitu. Jadi saya kayak nyindir-nyindir halus gitu ke anak-anak, pasti kamu ngambil jawabannya dari sini ya, copy gitu. Paste. Iya, copy paste ya, ketahuan. Jadi mereka tahu. Jadi besok-besok nggak berani tuh benar-benar nyoba sendiri. Berarti gitu. Untuk mengeluarkan idenya dia juga sih kan. Iya, jadi nggak benar-benar langsung copy paste aja gitu. Bu Pipit harus mempelajari hal kayak gitu ke siswanya biar inisiatif kan. Jangan apa-apa menggampangkan sebuah hal, temanku pintar atau copy paste. Selanjutnya Bu Pipit, next. Bu Sama, Mbak Sama.
ada beberapa sih ini yang saya bawa Oke. di sini. Nah, Ini jadi ngapain nih? saya itu kalau di kelas Pak, jadi ciri khas saya ngajar di kelas nih yang selalu ditunggu-tunggu sama anak-anak, saya mainnya game. Oke. Kalau ngajar tuh selalu main game. Nah ini salah satunya, mereka saya kasih satu soal, ini Oke. sebelumnya tapi nggak saya rekam, bisa pause dulu Mbak yang tadi. Nah ini, jadi di kelas itu saya kasih potongan-potongan kertas, Oh, oke. mereka ngambil acak, Iya. milih ke depan gitu ngambil acak, mereka dapat satu soal, mereka kerjain. Jadi sebelumnya Oke. tuh udah saya jelasin kan, kita udah praktek juga pengukuran itu. Terus konversi satuan ini tugasnya. Jadi mereka ngambil satu soal, mereka bawa ke mejanya masing-masing, mereka hitung. Terus saya kasih waktu. Kalian bisa cari jawabannya di luar kelas. Ibu udah siapkan itu di luar kelas. Jadi ini mereka keluar. Baru saya tempelin ini satu-satu di halaman. Mereka cariin satu-satu jawabannya yang sesuai sama hasil hitungan mereka. Jadi kan kalau kita dulu tuh ngerjain soal pilihannya A, B, C, D udah ada di buku gitu ya, tinggal centang. Anak-anak tuh kan cuma tinggal mikir, ini ada jawabannya. Kalau ini saya bikin mereka tuh bergerak juga. Benar. Jadi Berarti kayak puzzle. Enggak kayak puzzle sih, jadi kayak mencari potongan kertas sih memang ya, mirip gitu. Jadi saya memfasilitasi juga anak-anak yang ada tuh anak yang kalau belajar dia tuh nggak betah di kelas, yang nggak betah duduk. Ada yang suka anak-anak tadi yang suka bergerak, belajarnya sambil jalan-jalan kayak gitu kan. Jadi saya memfasilitasi anak-anak tuh yang suka belajarnya nggak cuma duduk aja, yang suka belajarnya keluar gitu. Jadi mereka keluar, mereka cari, mereka yang udah dapat, mereka langsung nempelkan di bukunya tadi tuh jawabannya. Mereka langsung datangin saya. Nah, yang dapat poin-poin cepat nih, yang misalkan yang udah selesai duluan, dia dapat poin tambahan nih untuk yang tercepat gitu. Jadi mereka terpacu juga, harus cepat gitu, harus benar, harus cepat gitu. Ini kalau boleh tahu Bu, ini yang diisi dalam kertas ini tentang semua ilmu? Enggak, jadi ini satu contohnya itu tadi yang saya bilang konversi satuan. Jadi misalkan gini, pertanyaannya itu sederhana sebenarnya. Ini kan farmasi itu kan mereka harus kalau di dasar keilmuan farmasinya itu ada yang namanya dosis itu ya Pak ya. Nah dosis itu kan biasanya mengukur, misalkan 1 gram itu berapa miligram, atau 1 miligram itu berapa gram gitu. Jadi latihan soalnya itu saya bikin sesuai jurusannya ya. Iya, jadi benar-benar yang sesuai jurusan. Kalau misalkan di TKJ nanti konversi satuannya apalagi yang berhubungan sama mereka gitu. Jadi ini misalkan cuma sederhana aja sebenarnya, kayak 5 gram itu berapa miligram, nanti mereka hitung, mereka cari jawabannya gitu. Berarti lebih ke arah kimia fisika ya? Iya, yang ini sih yang itu. Karena farmasi ya? Iya. Karena farmasi, berarti saya kira Bu, materi-materi yang disampaikan ini semua sama, sekalinya setiap jurusan beda ya? Sebenarnya sih sama, cuma gimana caranya? Prakteknya? Iya, pas kayak misalkan bikin soalnya atau pengarahan materinya itu kita kalau bisa itu menyesuaikan sama jurusan masing-masing gitu. Ya biar lebih mengenal lagi ya. Iya, benar. Seperti itu kan lucu dong kalau misalnya ilmu farmasi dikasih ilmu TKJ. Next Mbak sama. Yang berikutnya itu ada ini. Ini nggak nyari uang kan tapi ya? Saya kira dikasih uang. Sebenarnya melatih peka juga sih. Jadi mereka peka terhadap lingkungannya nyari. Nah ini salah satu pembelajaran yang lain. Mencari harta karun sih sebenarnya. Bisa pause dulu Mbak. Jadi sebelum ini sebenarnya mereka mencari dulu soalnya Pak. Itu soal yang di kertas, ada di kertas itu. Yang tadi yang pertama, slide video pertama lain? Lain ini beda lagi. Beda lagi. Ini tentang apa ya, saya lupa. Pokoknya materinya tentang ilmu sosial ini. Ilmu sosial. Nah, kalau ilmu sosial itu kan kalau saya nyampaikan di kelas, terus saya ceramah, metode ceramah gitu ya Pak ya, baru anak-anak kerjaan soal itu kan terlalu boring, terlalu biasa gitu ya. Saya mikir nih, saya ini orang sains yang nggak suka menjelaskan panjang, apalagi teori-teoritis gitu kan, saya nggak suka banget tuh. Jadi saya gimana caranya supaya anak-anak itu enjoy belajarnya gitu. Jadi ketika mereka udah paham sama ilmunya, saya cobalah itu asesmennya atau penilaiannya itu dengan cara membuat latihan soal, tapi soal ini saya gulung. Saya sembunyikan di luar lingkungan sekolah, di luar kelas. Jadi kayak tadi nih sebenarnya konsepnya mirip kayak tadi, keluar kelas. Terus mereka cari nih, coba cari soal-soalnya di sini gitu. Saya udah ngasih petunjuk. Kayak kuis ya? Iya benar, kayak kuis gitu. Jadi mereka cari, ada yang saya sembunyikan di atas pohon misalkan, tapi masih bisa diraih gitu. Terus, kenapa nggak di atas genteng sekalian? Nah bahaya dong Pak, nanti saya ini kena ini dong. Terus mereka udah dapat soalnya, mereka ngerjain. Ini kelompok atau personal? Secara kelompok. Kalau yang tadi, kalau yang tadi kelompok. Kalau yang tadi individu. Ini kelompok. Nah jadi
Bisa di play Mbak. Jadi tuh bentuk soalnya tuh kayak teka-teki Pak. Yang kayak tadi tuh, kotak-kotak itu. Ini yang lembar putih ini sebenarnya kayak teka-teki bisa di play Mbak. Mbak sama play, Mbak sama. Nah, jadi ini lembar jawabannya itu berupa teka-teki Pak. Jadi kalau mereka udah dapet nih jawaban dari masing-masing soal yang saya kasih, ada petunjuk selanjutnya. Oke. Petunjuk selanjutnya itu nanti mengarahkan ke satu tempat lain. Mereka harus ke sana, terus mereka ngambil nih soal baru di tempat yang sana. Jadi kayak memecahkan teka-teki gitu kan, kayak ala-ala detektif gitu loh Pak. Iya, gitu. bener-bener. Jadi mainannya kayak gitu. Ini untuk mencarinya apakah nyebar orangnya atau Enggak, jadi kan mereka tadi udah dapat soal-soal nih ngerjain soal 1 sampai soal sekian Ya, gitu. Terus di lembar teka-tekinya itu ada nih clue-cluenya gitu. Terus nanti ada tanda panah yang mengharuskan mereka itu mengarahkan ke tempat baru. Kamu harus ke tempat ini untuk dapat soal baru itu gitu. Berarti nggak hanya satu titik ya? Ada satu titik. Jadi siapa yang duluan cepet dapat tempat itu, dapat jawaban itu, mereka nanti yang dapat soal duluan. Oke, main keroyok ini namanya, main berebutan. Saya kira gitu. Disebar berapa titik, nanti setiap semua kelompok harus nyari gitu. Jadi misalkan nih clue-nya tuh mengarahkan ke perpustakaan gitu ya Kak. Nah di perpustakaan tuh saya nyelipkan soal-soalnya tuh di perpustakaan itu di mana. Jadi kan mereka datang juga nih ke perpustakaan gitu. Berarti kalau ada 5 kelompok ke perpustakaan semua. Iya benar. Tapi nggak semuanya langsung sih karena kan kecepatan tiap kelompok beda-beda. Bener. Jangan sampai nanti ditaruhnya di kantin atau di warung. Nanti mampir semuanya ya bener, bukan mencari soal, malah jajan. Bu saya mampir jajan dulu ya gitu. Oke, next. Jadi ada lagi? Jadi nah ini yang saya bilang tadi, jadi ada clue-cluenya gitu. Nanti mereka nemukan di mana tempat selanjutnya, nanti di sana mereka mecahkan soal lagi gitu. Asik ya? Iya. Ini saya lupa kalau nggak salah ini tentang interaksi sosial gitu. Jadi saya nyediakan gambar-gambar di papan tulis gitu, sama ada potongan kertas di bawahnya gitu, sama terus secara berkelompok mereka nih dari kan di kelas itu kadang ada 4 baris kursi gitu, 4 kolom kursi gitu, maju satu-satu. Mereka ngambil kertas, potongan kertas, baru mereka menyesuaikan nih, oh kalau gambar ini menunjukkan ini, interaksi ini, atau mencocokkan lah ya. Mencocokkan gambar gitu. Nanti mereka langsung tempel di situ Pak gitu. Jadi siapa yang kelompok bisa dapat jawaban dengan jumlah yang paling banyak gitu, nanti dan yang tercepat itu mereka nanti yang jadi pemenangnya, dapat poin terbesar gitu. Jangan sampai nanti mencocokkan foto teman-temannya. Ini cocok lo sama ini. Gitu. Oh itu jodoh-jodohin namanya jadi comblang ya. Mirip gitu. Tapi ini ke pelajaran ke sih. Ilmu ya. Iya, lebih ke ilmu gitu. Nah, ini mereka jadi ini mana ya pasangannya ya, mana ya gitu. Jadi seru sih. Ya seru ya. Saya kayak gini kepingin kembali ke masa-masa sekolah ini salah satu pembelajaran yang sainsnya tadi itu mengukur pintu mereka membawa berbagai macam alat ukur ke sekolah ini ya. Mereka bawa apapun yang ada di rumah itu. Tujuan saya adalah mereka bisa menggunakan alat ukur yang ada di rumah mereka. Gitu. Jadi kayak gini mereka bawa meteran ini yang tadi meteran itu bisa ngukur panjangnya meja atau panjangnya pintu, terus yang lingkar kepala itu bisa ngukur lingkar kepala seperti itu. Ini ada lagi mereka ngukur pakai neraca digital. Ini suruh ngukur kepala. Iya, ngukur lingkar kepala temennya. Sebenarnya kan ini bermanfaat juga buat yang kesehatan tuh kan. Kita kalau nyari data kesehatan pasien gitu kan anak-anak sih terutama ngukur tumbuh kembangnya tuh dengan ini ngukur lingkar kepalanya gimana. Jurusan kesehatan sih ini kemarin juga. Ini ngapain nih Bu? Ini nimbang. Ini alat farmasi nih kayaknya. Bukan sih, ini kita di dapur juga ada sih biasanya. Iya. Kalau kita mau bikin kue itu kan biasanya ada ukurannya, kita timbang pakai neraca digital Pak gitu. Ini ngukur HP sih sebenarnya mereka berapa beratnya. Gampang sih ini sebenarnya, tinggal ditaruh aja. Ini gitu. Kan berat nih. Soalnya banyak gamenya. Memori game. Ngaruh ya sama berat sama massa sih, kalau di fisika tuh namanya massa ya? Iya benar. Next Mbak Sama, jangan ke belakang lagi ya. Nah ini salah satu proyek akulturasi budaya. Jadi salah satu di materi di interaksi sosial itu kalau nggak salah ada namanya akulturasi budaya atau gabungan dari beberapa budaya yang tidak menghilangkan budaya aslinya gitu. Jadi ini mereka bikin pakaian dari gabungan dari beberapa adat. Berarti menjahit dong? Menjahit, benar. Manual kan? Manual, itu mereka prosesnya. Jadi saya bilang untuk tidak terlalu banyak modal yang mereka keluarkan gitu ya, pakai bahan yang ada di rumah dan jadi daur ulang gitu, dan kita bikinnya untuk
boneka-boneka kayak Barbie gitu aja gitu. Jadi mereka ngejahitnya kecil-kecil jadi seperti itu. Jadi saya bilang kalau namanya akulturasi itu kan gabungan dari beberapa budaya ya. Jadi kamu misalkan atasannya dari budaya mana, nanti bawahannya dari budaya mana. Jadi kayak gitu. Ini salah satu projectnya itu gitu. Berarti benar-benar anak-anak Nusantara ini, SMK Nusantara ini banyak ilmunya nanti ini ke depannya. Semoga aja. Pokoknya intinya dari pesan saya itu, yang penting kalau gurunya sudah seenak gini, jangan sampai anaknya juga gak bisa ngikutin ya. Soalnya tapi alhamdulillah sih ngikutin si anak-anak kita. Ya, soalnya jangan sampai ada siswa-siswi yang ngomong begini, gak enak guru Nusantara, kaku, gak terlalu banyak tugasnya. Gitu. Jangan sampai loh ya. Gitu. Next. Nah ini sama tadi temanya juga akulturasi budaya, tapi mereka bikin maket bangunan. Jadi ini maket bangunannya gabungan dari beberapa budaya juga. Kayak atasnya itu mereka pas presentasi ceritanya atapnya kayak rumah adat Irian Jaya Papua remaja rumah adat itu. Terus dari tangganya itu kalau nggak salah adat Bali, baru ada fasad depannya itu kayak adat Jogja yang ada tiang-tiangnya itu. Harusnya ada ilmu fisikanya juga, Bu. Iya kan mereka mengukur, Pak. Mengukur panjangnya berapa. Iya benar kan, ketika supaya itunya simetris kan. Jadi mereka yang ngukur kayak gitu. Orang arsitek gitu. Iya benar. Jadi benar-benar project ya. Ini mereka ngasih nama-nama mereka sendiri. Aduh, sayang sekali. Harusnya gambar orangnya jangan begini. Iya. Mereka suka yang imut-imut mungkin, Pak. Jadi bikinnya begitu. Kasihan kalau kayak gini karena busung lapar kan. Kurus banget. Orang-orang lidi katanya mereka. Itu Pak, jadi depannya kayak ada adat Balinya gitu. Iya benar. Ya asli Bu, ini zaman saya dulu nggak ada kayak gini. Yang penting belajar sudah. Iya benar. Terus next. Ini yang tadi foto yang saya cerita tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah ini salah satu presentasi hasil proyek menanam mereka, Pak. Iya, jadi dari yang saya bilang tadi, dari menyemaikan bibitnya itu, bijinya itu sampai akhirnya tumbuh dan mereka panen untuk tanaman selada ini gitu. Jadi tanamannya ini juga sama Bu Pipitnya ditentukan juga nggak tanamannya atau sembarang? Saya nentukan satu kelas ini kita maunya nanam apa gitu. Mereka pilih Bu selada aja ya, selada. Yang mudah atau yang sulit biasanya? Yang mereka gampang sih nyarinya gitu Pak. Harusnya nanam tuh misalnya ini selada, besok cabe, besok terong. Jadi enak gitu ya Bu. Tinggal panen, tinggal sayur ya Pak ya. Gitu. Jadi setelah mereka ngukur-ngukur tuh tiap harinya sampai akhirnya bertumbuh dan berkembang seperti itu. Jadi mereka presentasikan. Nah ini yang seru juga nih, salah satu yang seru. Kok ada es batu buat es krim kah? Es krim, benar. Jadi bikin es krim tuh ternyata semudah itu loh Pak. Jadi kita belajar zat dan perubahannya, cuma pakai alat-alat sederhana mereka bawa itu. Terus saya jelasin nih, kita bikinnya gini ya, prakteknya gini ya gitu. Sampai akhirnya jadi mereka nikmatin sendiri es krimnya. Ibu kapan kita bikin es krim lagi? Jadi gitu mereka sampai pengalaman belajarnya pengalaman belajarnya tuh jadi kayak ke bawah-bawah terus gitu. Apalagi kalau misalnya diajarin sama guru-guru gokil kayak gini, guru-guru yang modernnya kayak gini ya. Ini beneran sampai jadi ini ya. Kapan-kapan dibuat di podcast ini Bu. Dicontohkan es krimnya cara gitu. Bikin es krim iya, ya. Bu. Jadi siapa tahu nanti anak-anak bisa mempromosikan es krimnya. Kalau menurut saya sih Bu, dari proyek ini mungkin Bu Pipit bisa mengarahkan bagaimana hasil karya Anda ini. Gak usah muluk-muluk lah. Bisa nggak dijual di dalam sekolah? Misalnya contoh es krim. Ya kan, es krim kan dalam arti yang tidak ada bahan kimianya lah ya. Yang itu maksudnya kalau itu misalnya bisa dijual di dalam sekolah, otomatis mereka akan terpacu. Kalau di SMK itu Mas ada mata pelajaran namanya project kewirausahaan, project kreatif dan kewirausahaan gitu. Jadi mungkin nanti idenya bisa dikembangkan di mata pelajaran itu. Boleh ya. Jadi gitu, mereka juga ada merasakan hasil. Aku dapat duit nih. Benar-benar. Gitu kan. Nah ini yang tadi menanam tadi itu, ini awal prosesnya itu dari sini. Mereka bikin medianya dulu, bikin tempatnya dulu, jadi seperti itu. Bagus sih Bu, kayak gini kalau saya lihat kelas itu hanya cuma sebagai tempat taruh tas, buku ya. Iya. Kalau bisa ke depannya SMK Nusantara ya kayak gini aja, main keluar, ngapain, belajar ya kan. Seperti itu, tapi memang nggak setiap harinya sih, cuma ada selang waktunya lah ya. Kita aja duduk di kursi aja sudah capek ya, bosan yang dilihat papan tulis terus gitu, punggung temannya terus gitu. Benar. Terus ini apa ini Bu?
Ini nih yang kelas 10 farmasi ini saya ngajaknya nanamnya tanaman toga gitu. Ini apa? Ya, ini yang tadi hasilnya. Oke. Yang udah mereka presentasikan tuh Pak, ini prosesnya kan ada tumbuhnya tuh sudah sebanyak ini gitu tanamannya Ini sampai akhirnya udah jadi. Ada yang sudah jadi belum sih? Kenapa? Sudah. Ini tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Maksudnya gini, ini kan tanaman ya. Iya. Maksud saya ada nggak yang sudah siap panen gitu? Sudah ada panen. Iya, jadi ini untuk yang tahun kemarin. Tahun kemarin itu sudah dipanen dan sudah dipresentasikan sama mereka bawa pulang. Ini kayaknya video dari Instagram nih. Iya, anak TKJ pandai pula bercocok tanam ya. Benar-benar saya ya itu udah kelemahan saya kemarin sih dari tahun kemarin. Jadi saya belajar untuk tahun ini saya lebih banyak mendokumentasikan kegiatan saya di kelas gitu. Siap. Next, ini ngapain nih? Nah ini yang tadi saya bilang mereka harus mengukur proses pertumbuhannya gitu. Ini salah satu proyek lain, proyek diorama ekosistem. Jadi mereka membuat ekosistem itu marketnya gitu ya, kayak market. Jadi ekosistem darat itu bagaimana, nanti ekosistem hutan itu gimana, ekosistem laut itu gimana. Mereka bikin tuh kreatif ternyata anak-anak Nusantara itu Pak. Oke. Bagus ya. Iya, mereka gak rugi lah pokoknya sekolah di SMK Nusantara itu. Iya benar dong. Ini sudah habis kah? Sudah. Jangan dong, cari lagi. Jadi sebenarnya banyak sih proyek-proyek yang udah dilakukan Pak, tapi ya itu tadi kendala saya adalah saya kurang mendokumentasikan yang kegiatan setahun belakangan kemarin itu. Kalau perlu panggil orang media aja. Misalnya kalau misalnya ada yang seperti ini didokumentasikan seperti itu. Ini yang menurut saya tuh bukan masalah sekolahnya, lebih ke arah ya pendidikan seperti ini yang harus kita tekankan pada siswa-siswi. Karena mereka itu ke sekolah tuh sekarang bukan hanya mencari ilmu, tapi bagaimana dia ke sekolah bisa mencari jati diri. Iya. Ya kan Pak. Seperti gitu. Nah saya ya kalau kayak gini ceritanya ya nggak salah lah. Sekolah di SMK Nusantara ya kan seperti itu. Apalagi yang ngajarin Bu Pipit ya kan. Jadi gede nih kepala saya ini Pak ya. Ya kan seperti itu. Ini ditonton orang banyak nanti Bu. Bismillah ya. Amin. Semoga ilmunya Bu Pipit bermanfaat lah. Amin. Ini nggak ada lagi nih beneran? Nggak ada. Enggak, kalau misalnya ada lagi putar aja. Sampai malam. Oh gitu. Nggak bosan ya Pak ya? Nggak bosan. Nanti kita buat kopi di sini. Oh iya. Jadi 24 jam bersama Bu Pipit gitu ya benar. Tapi kasihan Bu Pipitnya dicari suami sama anaknya. Ya jadi salah satu impian saya itu Pak, ketika saya pertama kali ngajar di SMK Nusantara itu saya juga kepengennya anak-anak SMK itu juga punya sikap ilmiah nih Pak, seperti tagline yang saya tulis di sini. Jadi awalnya kan saya ngajar juga SMA dan SMK ya Pak ya, tapi sekarang lebih fokus ke SMK itu. Jadi saya berharapnya anak-anak SMK itu nggak cuma terampil di tangannya aja, nggak cuma hard skillnya aja, tapi soft skillnya mereka tuh juga gitu. Jadi sikap-sikap ilmiahnya mereka tuh juga terlatih. Jadi dengan terlatihnya itu mereka nanti bisa nih memecahkan masalah di kemudian hari itu seperti apa, mencari solusi-solusi atas permasalahannya seperti apa. Karena sekarang tuh anak SMK itu banyak terampil sih sebenarnya seperti itu. Semoga keterampilan ini nggak disalahgunakan. Amin ya kan. Kalau emang tidak ada yang ditampilkan lagi, ya mungkin sampai sini Bu. Tapi bukan sampai sini obrolannya, tapi di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Bu. Kalau perlu ini langsung pas anak-anak lagi praktek buat es krim kah, buat tanaman kah atau apa, kita bisa ya Bu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, nih Pak, ini lagi buat ini, buat lagi es krim gitu. Lebih seru kayaknya kita podcast seperti itu ya kan. Mungkin itu aja Bu Pit, terima kasih sudah Pak Reza mau datang di sini di di podcast kita KKN. Semoga ilmu yang Bu Pipit sampaikan barusan tadi bermanfaat buat semuanya. Dan sukses terus Bu Pipit menjadi guru entrepreneurnya dan usahanya juga semoga lancar. Oke, makasih Bu Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.